Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Kembali kita bersama-sama ketemu dalam renungan 79 pada pagi hari ini. Kita akan membacakan renungan yang singkat. Kita sudah sampai Injil Lukas 7 dan 8. Saya akan membacakan Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan mereka sedang berlayar. Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau, sehingga perahu mereka kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, mereka taat kepadanya. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi hari ini, tujuan Tuhan memberi badai. Ayat yang sudah kita baca itu menceritakan tentang badai yang menghantam murid-murid Yesus dalam perjalanan mereka. Kalau kita percaya pada providensi Allah yang mengajarkan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, maka kita harus percaya bahwa badai yang menimpa Yesus dan murid-muridnya itu bukanlah suatu kebetulan. Semua itu tentu ada tujuannya. Adalah pasti bahwa badai yang menggoncangkan danau bukanlah kebetulan, karena bagaimanapun juga Allah telah mengizinkan anaknya didorong karena kesana kemari dengan gelombang oleh kehebatan gelombang itu. Itu satu hal yang tidak mungkin. Demikian juga pada waktu badai itu menghantam perahu dan Yesus tertidur, itu pun bukan kebetulan. Kita menyimpulkan bahwa semua itu diatur oleh providensia, rahasia dari Allah, supaya Yesus tidur dan supaya suatu badai yang hebat itu muncul. Itu semua adalah rencana daripada Tuhan. Demikian pula pada waktu badai itu menghantam perahu mereka dan Yesus tertidur, itu pun bukan kebetulan. Semua itu adalah rencana. Suatu badai yang hebat muncul, itu rencana daripada Tuhan. Dan karena itu hidup kita, di saat hidup kita dihantam oleh badai dan gelombang kehidupan, seringkali kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tetapi seolah-olah Tuhan diam dan tidak ada jawaban. Apa tujuannya? Ada 3 hal tujuan kenapa Tuhan tidak segera menjawab. Yang pertama, Tuhan mau agar murid-muridnya itu menyadari kelemahan mereka. Satu hal juga tidak kebetulan,
pada waktu murid-murid berada peristiwa itu di Danau Galilea. Danau Galilea itu adalah tempat murid-murid daripada Yesus itu. Dulu sebelumnya mereka jadi nelayan di tempat itu. Jadi tempat itu sudah merupakan satu tempat yang tidak asing. Suatu tempat yang merupakan satu kebiasaan. Dan apa sebenarnya yang mau dikatakan Tuhan lewat semua itu? Satu keuntungan dari ujian, percobaan yang kita alami dalam hidup ini, supaya kita tahu segala kelemahan kita, supaya kita mengetahui bahwa kita ini manusia lemah. Kita membutuhkan Allah setiap saat. Kita tidak mampu menghadapi percobaan atau badai itu dengan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman daripada murid-muridnya. Tuhan mau menguji dan menguatkan iman kita melalui badai hidup yang kita alami. Jadi kalau tidak lewat badai hidup, tidak lewat percobaan atau masalah, Tuhan akan menguji iman daripada murid-muridnya. Itu yang kedua. Tuhan mau menguji dan menguatkan iman kita lewat badai dan percobaan hidup yang seringkali rasanya berat untuk kita lalui. Apakah kita tetap beriman dan bergantung kepada firman-Nya? Di saat-saat kita menghadapi percobaan yang berat, apakah kita tetap punya iman kepada Tuhan dan tetap berpegang teguh kepada firman-Nya? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan pada waktu Ayub mengalami percobaan yang cukup berat? Kita tahu Ayub itu seorang yang saleh, seorang yang hidup benar, seorang yang beriman. Dia menghadapi percobaan yang cukup berat. Tetapi Ayub walaupun ditimpa dengan badai kehidupan, tapi imannya tetap teguh. Dia berkata di dalam Ayub 1 ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Ini adalah Ayub. Walaupun ditimpa dengan percobaan yang berat, dia berkata, terpuji nama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Begitu juga dengan kehidupan kita, biarlah kita mau tetap bersyukur dalam menghadapi gelombang angin ribut percobaan dalam hidup ini. Mungkin ekonomi, pekerjaan kita, kehilangan pekerjaan, bisnis kita. Tuhan izinkan supaya kita benar-benar percaya pada janji-janjinya dan kita percaya kepada firman-Nya bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Karena itu biarlah kita tetap berpegang teguh pada setiap firman-Nya di saat kita menghadapi tantangan. Yang ketiga, Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya dan memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia ingin menunjukkan kuasa-Nya. Dalam ayat yang ke-25 tadi dikatakan demikian. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Supaya
Tuhan itu ingin menunjukkan kuasanya. Tuhan itu sanggup meredakan gelombang dan angin ribut. Dia mampu mengatasi semuanya. Kalau kita melihat mengapa Naaman itu seorang raja yang gagah perkasa diizinkan untuk menderita sakit kusta. Dia yang merasa kuat, tetapi Naaman itu menyadari dirinya di dalam kitab 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, bagian yang terakhir. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Naaman dengan percobaan yang dia alami, dia menyadari bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Kita bangga kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup meneduhkan angin ribut. Dia sanggup meneduhkan setiap percobaan, masalah, tantangan yang menimpa kehidupan kita. Biarlah kita boleh tetap percaya kepada Dia dalam segala hal. Kalau pada hari ini ada di antara Bapak, Ibu, saudara sekalian yang mengalami masalah percobaan, biarlah kita boleh tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Kita percaya Yesus sanggup melakukan segala hal. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati lagi kami dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh menjadi landasan kehidupan kami untuk menjalani sepanjang hidup kami ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Satu hal kami percaya, bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu, dan Engkau terus menyertai mereka supaya mereka boleh tetap percaya kepadamu. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau tahu beban berat yang Engkau tanggungkan ke atas pundaknya. Engkau beri kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan. Jadikan beliau boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk membawa jemaat-Mu GPDI El Shaddai semakin dewasa di dalam kerohaniannya. Terima kasih, kami mau masuki pagi yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.